Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Sulistiawati dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2D non-reguler. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Arif Maulana MA.MUD. Tugasnya yaitu meresum salah satu buku. Di sini saya mengambil judul buku yang berjudul Imajinasi Islam, Sebuah Rekonstruksi Islam Masa Depan. Dengan penulisnya Bapak Komarudin Hidayat, penerbitnya PT Pustaka Alfabet Anggota KAPI, tahun terbitnya 1 September 2021, kota terbitnya di Tangerang Selatan, Indonesia, dan tebal bukunya yaitu 136 halaman. Isi bukunya yaitu ada 5 bab. Untuk yang pertama, sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Kemunculan dan perkembangan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bermula dari Mekah dan Madinah merupakan keajaiban sejarah komunitas Islam Indonesia, merupakan enklave yang dikelilingi umat Hindu di India, Buddha di Thailand, Katolik di Filipina, dan penganut Konghucu di daratan Tiongkok dan sekitarnya. Dalam bukunya What is Islam tahun 2016, Sahab Ahmed mengajukan Islam sebagai agama yang memiliki makna penting bagi umat manusia sebagai dibentuk oleh banyak faktor yang beragam sesuai konteks sejarah, budaya, dan masyarakat dengan segala kontradiksinya. Demikianlah ternyata agama mampu untuk membangun solidaritas sosial yang digerakkan oleh keyakinan dan emosi keagamaan. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan membangun makna. Mengingat aktor sejarah dan aktor pemeluk agama adalah manusia beragama untuk mendapatkan makna dan tujuan hidup dengan menghubungkan diri pada Tuhan yang diyakini sebagai yang maha benar atau al-haq. 3 jenjang eksistensi dimaksud adalah manusia sebagai natural being, cultural being, dan spiritual being. Pada tahapan kultural terdapat 2 macam produk kekuatan nalar manusia, yaitu yang pertama, teknologi untuk memudahkan aktivitas kehidupan, mulai dari teknologi otomotif, telepon, peralatan dapur, semuanya dicipta untuk membantu mengatasi keterbatasan fisik, sehingga dunia manusia jauh berkembang meninggalkan dunia hewani yang stagnan dari zaman ke zaman. Selanjutnya yaitu langsung ke bab 2, yaitu formasi Islam awal. Al-Quran sebagai teks pewahyuan terbentuk melalui proses panjang selama 23 tahun. Pada masa itu, wujud Al-Quran bukan berupa mushaf tercetak seperti yang kita lihat hari ini. Al-Quran terlibat langsung dan sangat intens dengan kapasitas pribadi Muhammad dan pergumulannya dengan masyarakat Arab yang dihadapi. Selanjutnya ada posisi sentral Muhammad. Setiap kemunculan agama selalu diinisiasi oleh pembawa atau pendirinya yang tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosialnya. Dengan kata lain, agama muncul bukan di ruang dan waktu yang kosong. Oleh karena itu, untuk memahami Islam, mesti mengenal lebih dekat tentang sosok Muhammad dan kondisi sosial geografis pada abad ke-6 Masehi, di mana tempat dia lahir dan tumbuh. Dari sekian ulasan sejarah tentang Muhammad, yang cukup mengesankan bagi saya adalah dia memperoleh asuhan berganti-ganti. Bayi Muhammad dilahirkan tahun 571 Masehi di Mekah, masih berumur 6 bulan dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia. Ketika menginjak umur 8 tahun, kakeknya meninggal. Oleh karena itu, Muhammad hidup di bawah perlindungan pamannya, yaitu Abu Thalib. Meninggalnya ayah kandung dan kakek ini merupakan peristiwa psikologis dan tekanan batin yang sangat berat, karena dalam tradisi Arab keduanya yaitu sejarah mencatat bahwa Muhammad pernah bekerja sebagai penggembala kambing. Pekerjaan ini ikut membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan peduli pada hewan pengembalanya. Muhammad itu yaitu pribadi yang kontemplatif, yaitu secara intens sering melakukan uzlah di Gua Hiro saat memasuki usianya yang ke-35 tahun. Dia pernah jadi sosok yang karakternya diakui masyarakat dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya.
sampai pernah juga berbalik menjadi pribadi yang disayembarakan akan dibunuh sampai-sampai secara sembunyi-sembunyi hijrah ke Madinah. Selanjutnya yaitu ada Muhammad dan Al-Quran. Bagi masyarakat awam, jika disebut kata Al-Quran, yang terbayang adalah mushaf cetakan Al-Quran sebanyak 30 juz. Padahal di masa hidup Rasulullah, Al-Quran tersimpan dalam dada para sahabat sebagai sebuah semangat dan nilai-nilai. Nabi Muhammad belum pernah melihat mushaf yang tercetak dan tertata rapi sebagaimana yang kita lihat sekarang. Pada masa Rasulullah belum ada kebutuhan untuk menuliskan wahyu Al-Quran karena dua alasan utama, yaitu yang pertama, waktu itu banyak sahabat Nabi yang menghafalkannya, dan yang kedua, masyarakat Arab yang tinggal di wilayah padang pasir yang tidak terbiasa dengan tradisi tulis dan baca. Sepengetahuan saya, tidak ada kitab suci yang dihafal secara utuh oleh umat beragama kecuali Al-Quran. Bahkan banyak anak-anak usia sekolah dasar sudah bisa menghafalnya. Lebih dari itu, hanya Al-Quran sebagai sebuah teks yang telah menginspirasi munculnya penafsiran baru dari zaman ke zaman sehingga melahirkan hiperteks yang semuanya bermula dari Al-Quran dan merujuk pada Al-Quran. Jadi pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran bukan berupa tulisan, ia merupakan wahyu yang diturunkan di hati Muhammad tanpa suara, tanpa huruf, datang dari yang maha absolut, diterima oleh manusia sebagai makhluk kultural, lalu diartikulasikan dalam lisan Arab. Agar memori ayat-ayat Al-Quran yang juga dibaca dan dihafal oleh para sahabat Nabi tidak hilang, dibuatlah arsip tertulis sehingga bisa menjadi rujukan bagi siapapun yang ingin mengenal dan mendalaminya. Saat ini arsip itu berupa benda cetakan, ada juga yang disimpan dalam hard disk yang sangat mudah diakses lewat telepon genggam. Andaikan sekali lagi ini hanya pengandaian belaka, barang cetakan mushaf Al-Quran terbakar semuanya atau dirobek, substansi Al-Quran tak akan hilang dan tidak akan ikut robek karena tersimpan utuh di hati para penghafal yang selalu bermunculan dari zaman ke zaman. Selanjutnya yaitu ada tema-tema pokok ajaran Islam, yaitu yang pertama ada beriman kepada Tuhan, mengimani kerasulan Muhammad, beriman pada keabadian jiwa, menjalani ritual keagamaan, berakhlak mulia, dan membangun peradaban luhur. Selanjutnya yaitu ada bab 3, yaitu dari teks ke konteks. Salah satu tema perdebatan ilmiah dalam Islam yang menarik dan tidak pernah berhenti adalah titik kritik sejarah seputar hubungan Al-Quran, Sunnah Nabi, dan hadis, yang ketiganya menjadi rujukan kita dalam melaksanakan ajaran agama dan membangun model masyarakat Islam, yaitu Mun'im Siri, rekonstruksi Islam historis pada tahun 2021. Tanpa dukungan sejarah, kita tidak banyak mengetahui kehidupan Nabi Muhammad karena Al-Quran tidak banyak menjelaskan secara detail layaknya buku sejarah. Al-Quran sangat sedikit berbicara tentang kisah atau peristiwa yang terjadi di zamannya. Malahan banyak mengungkapkan kisah-kisah sebelum kerasulan Muhammad, petunjuk kehidupan bagi manusia, bukan layaknya cerita sejarah. Selanjutnya itu kemunculan masyarakat Islam. Wahyu Al-Quran diterima Muhammad, sosok pribadi yang kemanusiaannya sudah matang dan kemuliaan budinya diakui oleh semua masyarakat sekitar. Sebuah perpaduan yang langka. Ayat-ayatnya turun dalam waktu 23 tahun. Terlibat langsung dalam pergaulatan hidup Muhammad dan para sahabat. Para sahabat Nabi mengenal dan memahami Al-Quran beda sekali dari kita yang hidup di hari ini, di mana Al-Quran telah terbukukan dalam mushaf 30 juz yang kadang sebagai objek hafalan ataupun kajian kognitif. Namun bukan ruhnya yang menginspirasi, memotivasi, dan memandu kehidupan. Lebih dari itu, kita memahami Al-Quran tidak langsung dari Nabi Muhammad, tetapi sudah terhalang atau terjembatani oleh bahasa dan ulama. Meski dalam ruang budaya yang bersifat lokal, apa yang disampaikan Muhammad yang terhimpun dalam wahyu Al-Quran, visi dan jangkauannya melampaui simbol-simbol budaya pada zamannya. Penekanan pada monoteisme dan kemanusiaan universal sangat menonjol yang diekspresikan pada budi pekerti mulia. Selanjutnya yaitu ada universalitas dan lokalitas. Semua agama besar yang ada sekarang lahir dan tumbuh dalam masyarakat lokal yang hampir-hampir pemeluknya tidak terhubung dengan dunia luar, baik karena rintangan alam maupun faktor penghuni bumi yang masih kecil. Menariknya, agama itu meskipun lahir pada dunia partikular, namun
punya klaim universal, terlebih agama Islam. Klaimnya adalah agama penerus, penjaga, dan penyempurna seluruh ajaran Nabi dan Rasul Tuhan sebelumnya untuk diteruskan kepada seluruh manusia. Ada beberapa persoalan baru yang tidak dihadapi oleh umat Islam awal, antara lain yang pertama, masyarakat global, yang kedua, passing over dan eklektisisme, yang ketiga, kebebasan beragama, yang keempat, budaya digital, yang kelima, neuroscience dan big data, dan yang keenam, isu lingkungan. Selanjutnya yaitu ada Islam historis dan metahistoris. Semua Rasul Tuhan mengajarkan Islam sebagai satu-satunya jalan yang benar, yaitu mengimani dan pasrah kepada Allah yang Maha Esa. Asal-usul dan tempat kita semua kembali. Sangkan Prani Dumadi yang diseru adalah jiwa kita, karena yang akan hidup abadi adalah jiwa, bukan fisik. Fisik adalah kendaraan, sementara ruh adalah sumber kehidupan, dan ketika ruh bertugas sebagai komandan atas fisik, ia pun disebut jiwa atau nafs. Ketika komponen pokok itu disebutkan dalam Al-Quran, al-jasadu, an-nafsu, al-ruhu, jiwa nafs diberi radar atau ilham, mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Berbahagialah orang yang bisa menjaga dan senantiasa mensucikan jiwanya sehingga selalu memilih jalan kebaikan, seperti dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7. Ketika ruh ilahi berjumpa dengan jasad, dimensi ilahiyah ikut masuk ke dalam ranah sejarah sebagai sumber energi kehidupan dengan kendaraan tubuh yang dikendalikan oleh jiwa yang nantinya dituntut pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Cahaya atau hidayah ilahi menerangi kalbu sebagai lokus jiwa yang menjadi pusat pengendali perilaku manusia. Di dalam kalbu itu Tuhan membangun kuil tempat perjumpaan sang hamba dengan Tuhannya, sehingga dengan kalbu seorang mukmin akan merasakan kedekatan dan berintim dengan Tuhan. Tuhan terlalu jauh dan tidak akan bisa dijangkau oleh nalar, melainkan amat dekat dirasakan dengan kalbu yang bersih yang selalu berzikir kepadanya. Jadi, asal-usul cahaya dan energi iman bersifat transenden, metahistoris, tetapi dampak yang ditimbulkan adalah nyata dan masuk ruang historis. Selanjutnya yaitu ada ragam format penyebaran Islam. Dengan berkembangnya teknologi digital dan jumlah populasi dunia, konfigurasi budaya semakin bersifat elektik dan sintetik. Ini juga terjadi dalam area makanan dan musik yang semakin banyak pilihannya. Seseorang bisa menyantap menu makanan pagi, makan siang, dan makan malam dengan resep yang berbeda-beda. Begitupun musik yang mengiringinya, simbol agama seperti halnya greeting, ucapan salam lazim diucapkan oleh pemeluk beda agama. Agama sebagaimana budaya akan cepat berkembang jika ditopang dalam kekuatan jumlah demografi, kekuatan sains, dan ekonomi. Jadi, perkembangan keislaman saat ini mengambil format, sarana, dan semangat yang beragam sekali, mulai dari kegiatan ritual, ceramah, seni, politik, ekonomi, hingga keilmuan yang berlangsung dalam masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media sosial. Kita menyaksikan sendiri di Indonesia beragam format kegiatan dan institusi yang diberi label dan nuansa keagamaan. Selanjutnya yaitu ada bab 4, Islam dan jejaring peradaban kontemporer. Alih-alih melihat dimensi konflik, saya lebih tertarik melihat masa depan kemanusiaan yang lebih mengedepankan agenda dan kerjasama kemanusiaan universal ketimbang konfliktual. Keragaman merupakan keniscayaan historis sosiologis dan merupakan desain Tuhan, tetapi tidak berarti keragaman mesti menjadi sumber amunisi peperangan yang saling menghancurkan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa sejarah membuktikan adanya perbedaan yang sulit dipertemukan, misalnya konflik dan sengketa Yerusalem bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Salah satu ujian beratnya adalah menjaga dan merajut kebinekaan etnis, budaya, dan agama agar menjadi kekuatan pilar berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu agama dan negara. Perkembangan agama dan budaya selalu berkaitan dengan peran negara. Dulu, sekarang pun di berbagai wilayah masih berlangsung. Negara diperankan oleh kekuatan suku dan dinasti. Terhadap eksistensi agama, negara bisa berperan sebagai pendukung dan pelindung, namun bisa juga sebagai penghalang dan penindas di zaman modern. Selanjutnya yaitu ada masa depan agama. Perkembangan agama dan budaya selalu berkaitan dengan peran negara. Dulu, sekarang pun di berbagai wilayah masih berlangsung, negara diperankan oleh kekuatan suku dan dinasti.
Terhadap eksistensi agama, negara bisa berperan sebagai pendukung dan pelindung, namun bisa juga sebagai penghalang dan penindas. Di zaman modern, kekuatan suku dan dinasti sebagian besar telah digeser oleh posisi negara yang sebagian menerapkan sistem demokrasi. Selanjutnya yaitu ada imajinasi Islam. Ajaran Islam yang terekam dalam Al-Quran dan terpateri ke dalam sunnah Nabi, keduanya berkembang terus dan melahirkan varian-varian baru. Konsep Sohib Ahmed tentang hermeneutical engagement menjelaskan dinamika penafsiran atas penafsiran teks wahyu yang terus berkembang sehingga dunia Islam memiliki wajah dan karakter yang sangat kaya dan beragam sesuai dengan konteks sosial historisnya. Selanjutnya yaitu Al-Quran membela dirinya sendiri. Al-Quran turun dari Allah menjumpai Muhammad, kemudian menyatu dan menginternalisasi dalam dirinya sedemikian solid, kukuh yang pada urutannya melahirkan tradisi kenabian atau sunnah yang sangat berpengaruh pada jalannya sejarah umat Islam dan peradaban manusia. Muhammad menjadi aktor sejarah yang tak tertandingi kebesaran pengaruhnya. Muhammad yang terlahir dan tumbuh di wilayah padang pasir telah menyumbangkan model gerakan, praksis, dan pemikiran ketuhanan serta kemanusiaan yang terus berpijar menginspirasi dan menerangi zaman. Selanjutnya yaitu mengapa Islam tertinggal? Mengapa tertinggal? Salah satu sebab yang membuat dunia Islam tertinggal dalam membangun peradaban, termasuk sains, ekonomi, dan politik, adalah terjadi krisis politik berkepanjangan yang menghancurkan prestasi peradaban yang dibangun berabad-abad. Terjadi perebutan kekuasaan dengan menjadikan agama dan ulama sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Akibatnya, dunia Islam tidak memiliki pusat riset dan pengembangan keilmuan kelas dunia yang independen. Selanjutnya yaitu Islam Indonesia. Ketika Islam yang dibawa orang-orang Arab menaklukkan wilayah di luarnya, Islam telah mengenalkan peradaban baru yang unggul sehingga kebudayaan setempat ikut terbawa maju. Namun setiap penaklukan memunculkan akses berupa kecenderungan memandang rendah budaya yang ditaklukkan. Selanjutnya yaitu memperkuat basis sosial. Sejak kejatuhan kekuasaan Abbasiyah, Umayyah, dan Imperium Utsmani, belum ada tanda-tanda dunia dalam Islam bisa bangkit tegak kembali berdiri sejajar dengan kekuatan Barat dan Tiongkok dalam pengembangan sains, teknologi, dan ekonomi. Namun ini tidak berarti mobilitas pendidikan umat Islam mundur. Yang terjadi adalah kalah cepat dalam bersaing. Selanjutnya yang terakhir bab 5 yaitu masa depan Islam. Ada mantra agama punya 1000 nyawa, tentu salah satunya adalah Islam. Bagi yang berpandangan manusia adalah spiritual being, selama ada manusia, selama itu juga agama akan tetap hidup. Kepercayaan manusia pada Tuhan tak akan pernah mati sepanjang perjalanan sejarah manusia. Sekalipun mereka selalu terlibat diskusi yang tak pernah selesai untuk membuat definisi yang bisa diterima oleh semua pihak tentang agama, Tuhan, dan spiritualitas sebagai makhluk ruhani yang dilengkapi dengan akal budi dan raga, keberadaan dan perjalanan hidup manusia melampaui landscape ruang dan waktu empiris, kebahagiaan hidup yang hendak diraih melewati batasan physical, emotional, and aesthetical happiness, dan agama menawarkan jalan itu. Mereka menjalani hidup secara sederhana dengan menjaga ritual agama dan hidup bermasyarakat dengan baik. Mereka tahan bahkan bisa bercanda menghadapi berbagai problem kehidupan yang diyakini sebagai suratan takdir yang suatu saat pasti berakhir. Urip iku mung mampir ngombe, ibarat orang dalam perjalanan jauh. Hidup ini hanya hampir sejenak untuk minum. Pemahaman dan penghayatan mereka dalam beragama berbeda dari kalangan ideolog dan intelektual kota yang selalu merasa dalam orbit kompetisi dengan ideologi lain. Bahkan ada yang merasa agamanya dalam posisi terancam dari luar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq.